Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para inspirator yang dirahmati Allah. Piramida Besar Mesir, 2600 sebelum Masehi. Stonehenge Inggris, 2000 sebelum Masehi. Angkor Wat Kamboja, 1150 sebelum Masehi. Machu Picchu, Peru, 1470 sebelum Masehi. Sepanjang sejarah dunia, banyak peradaban yang beragam telah tumbuh. Kekayaan mereka menghilang dari muka bumi. Kita sekarang tahu bahwa beberapa dari mereka hancur akibat bencana yang mengerikan. Dalam tayangan berseri ini, kita akan melihat apa yang terjadi pada mereka. Kita juga akan melihat bagaimana peristiwa kehancuran ini sebenarnya adalah azab ilahi yang beritanya disampaikan dalam Al-Quran. Kita akan melihat bahwa berbagai bangsa atau kaum tersebut dihancurkan karena kedurhakaan mereka melawan Allah dan kezaliman mereka. Dan penemuan arkeologi pun memberikan bukti. Kita mulai dengan kaum Lut alaihi salam. Umat Lut menyangkal peringatan itu. Kami tiba-tiba melancarkan badai batu terhadap mereka semua. Quran, Al-Qamar ayat 33-34. Tanah Anatolia, dataran Mesopotamia, Jazirah Arab, dan benua Afrika telah menjadi saksi kelahiran berbagai peradaban sejak awal zaman. Allah mengirim utusan kepada mereka sepanjang sejarah, dan memanggil mereka ke jalan Allah. Orang-orang yang menolak untuk percaya bahwa utusan yang dikirim kepada mereka, kaum yang mencoba membunuh atau mengasingkan para rasul, semuanya dihancurkan. Salah satu peradaban ini ditemukan di perbatasan Israel saat ini. Orang-orang ini, yang menetap di tepi Laut Mati, adalah kaum Lut. Menurut Al-Quran, homoseksualitas begitu marak di antara orang-orang ini. Kezoliman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan, yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, atau berbuat homoseks?
dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara, ayat 161-166. Ketika Nabi Lut alaihi salam menyuruh mereka untuk meninggalkan penyimpangan mereka dan menyampaikan mereka perintah Allah, mereka menyangkalnya. Menolak bahwa dia adalah seorang nabi dan melanjutkan dengan gaya hidup mereka yang sesat. Sebagai balasan atas perilaku itu, mereka dihancurkan dalam bencana yang mengerikan. Sekarang mari kita lihat bukti arkeologis yang baru-baru ini digali mengenai kaum ini, yang dibahas dalam Al-Quran. Ketika kita melihat perjanjian lama, kitab suci umat Kristen dan Yahudi, kita melihat bahwa masalah tersebut dijelaskan dengan istilah yang sama seperti dalam Al-Quran. Menurut perjanjian lama, kota tempat tinggal orang-orang yang menyimpang ini adalah Sodom. Penemuan arkeologi dari penggalian mengungkapkan bahwa kota itu dibangun di dekat Laut Mati, yang membentang di sepanjang perbatasan Israel-Yordania. Para arkeolog yang bekerja di daerah tersebut menemukan bukti bencana yang mengerikan di sini. Kerusakan mengerikan pada kerangka manusia yang digali menunjukkan tanda-tanda gempa bumi yang dahsyat. Menurut Al-Quran, para malaikat mendatangi Lut alaihi salam dan memberinya peringatan pada malam sebelum bencana. Mereka, para malaikat, berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Kecuali istrimu, sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa kaummu. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim." Al-Quran, Surah Hud ayat 81-83. Ungkapan menjungkir balikan negeri mereka kemungkinan besar mengacu pada wilayah yang hancur akibat gempa bumi yang dahsyat. Menurut sebuah berita yang disiarkan oleh BBC dengan judul "Ilmuwan mengungkap kemusnahan Sodom yang berapi", ahli geologi Inggris Graham Harris adalah salah satu ilmuwan yang menemukan bukti kuat tentang hal ini. Menurut Dr. Harris, Sodom dibangun di tepi Laut Mati dan memperdagangkan aspal yang ditemukan di wilayah tersebut. Zat lengket ini digunakan pada zaman kuno untuk membuat perahu kedap air dan untuk menahan batu di dalam gedung. Namun di kawasan pemukiman ini, tepat di tepi Laut Mati, juga berdiri di atas tanah yang sangat tidak stabil. Inilah titik pertemuan dua lempeng tektonik yang bergerak berlawanan arah. Ini adalah zona gempa.
Lapisan lava dan basal yang digali selama penggalian merupakan bukti terkuat telah terjadi letusan gunung berapi dan gempa bumi di sini. Peristiwa yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan kata-kata menghujani mereka batu dari tanah liat yang keras, kemungkinan besar adalah letusan gunung berapi. Peristiwa yang dijelaskan dalam ayat yang sama dengan kata-kata, ketika perintah kami datang, kami menjungkir balikkan negeri mereka. Mungkin merujuk pada kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi. Di bawah pantai Laut Mati terdapat sejumlah besar kantong metana yang mudah terbakar. Gempa bumi akan menggerakkan benda-benda ini dan menyulutnya. Tanah akan berubah menjadi pasir hisap, dan tanah longsor besar akan menyapu kota ke dalam air. Serangkaian eksperimen ilmiah di Universitas Cambridge menguatkan teori ini. Di laboratorium, para ilmuwan membangun replika wilayah tempat kaum Lut menetap dulu, dan mengenakan gempa bumi buatan. Seperti yang diduga, bumi tenggelam dan miniatur rumah meluncur ke dalamnya dan terkubur di sana. Penemuan arkeologi dan eksperimental ini mengungkapkan satu fakta penting. Kaum Lut yang dibahas dalam Al-Quran benar-benar hidup di masa lalu, dan dihukum karena penyimpangan mereka oleh bencana yang dikirim oleh Tuhan. Semua bukti bencana itu hari ini telah terungkap, dan sepenuhnya sesuai dengan ayat yang disampaikan dalam Al-Quran. Sekali lagi, fakta terungkap bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Jadi ledakan besar menguasai mereka saat fajar menyingsing. Kami membalikkan tempat itu sepenuhnya dan menghujani mereka batu dari tanah liat yang keras. Pasti ada tanda-tanda itu untuk membedakan. Al-Quran, Surat Al-Hijr ayat 73-75. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana bangsa atau kaum lain yang mengdiasab Allah sebagai peringatan untuk kita? Ikuti tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.